Kalau ditanya anggotanya siapa, koperasi-koperasi yang ada sekarang KDMP itu banyak yang nggak bisa menjawab. Ini yang menyediakan tanah harus desa itu nyari-nyari tanahnya yang paling nggak produktif, yang paling bisa disediakan, jadinya di depan kuburan, di atas bukit, di tempat yang sepi. Dan kalau saya mendefinisikan itu adalah kebodohan kebijakan yang sangat telanjang. Semua orang tahu, semua orang bisa ngukur bahwa ini bermasalah, ini salah. MBG juga begitu. Bupati-bupati dikumpulkan untuk retreat, terus kemudian ketua-ketua DPRD juga retreat ala militer, terus kemudian sekarang manajer koperasi begitu gitu ya. Cara berpikir militer itu sudah dalam kacamata Prabowo menjadi semacam panacea. Jawaban dari semua masalah. 5 orang meninggal itu bukan sedikit ya. Satu aja itu harus dijawab dengan sesuatu yang clear ya, apalagi 5. Kalau mau bicara konteks besarnya itu semuanya bisa disapu jagat seperti itu. Tapi kan kita bisa membandingkan antara Prabowo dan Jokowi dan pemerintah sebelumnya dan lain sebagainya. Secara spesifik kita bisa melihat posisi kebijakan yang secara khusus mau kita soroti hari ini, yaitu soal pelatihan militer dan soal KDMP ya, soal koperasi. Kenapa militer yang kemudian di ini ya. Saya menyiapkan PPT, mungkin singkat-singkat saja karena 5 menit. Semoga bisa. Oke, jadi judul saya pelatihan militer untuk calon manajer koperasi ya. Ini perspektifnya catatan terhadap kebijakan. Pertama adalah kita bahas mismatch ya. Hampir kebijakan besar semua kebijakan besar Prabowo itu rata-rata mismatch. Kita bisa lihat MBG posisi berdirinya seperti apa, tapi kemudian jawabannya apa. Ini KDMP juga begitu. Sebenarnya koperasi itu untuk apa, tapi jawabannya apa, pelatihannya apa gitu ya. Jadi orang diminta jadi manajer koperasi, yang diurus adalah bagaimana soal kelembagaan, kapasitas manajerial gitu ya. Terus tata kelolanya yang secara definitif juga dari awal sudah bermasalah karena koperasi yang dibayangkan oleh Prabowo berbeda dengan definisi koperasi yang selama ini kita yakini gitu ya. Kemudian ditambah lagi jawabannya adalah pendidikan militer yang menekankan disiplin, hierarki, komando, kepatuhan, ketahanan fisik, dan nasionalisme. Jadi secara instrumen policy itu terjadi mismatch. Seperti halnya MBG misalnya ngomongnya stunting, data stunting ada 4 juta, tapi kemudian MBG-nya 82 juta. Ini kan parah dari awalnya, dari desain awalnya gitu ya. Jadi ini bukannya disiplin nggak penting, tapi jadi mengapa problem koperasi yang didesain seperti itu, jawabannya adalah pendekatannya pelatihan militer gitu ya. Mismatch-nya di situ. Yang kedua yang kita mau bahas sebenarnya supremasi sipil dan perluasan. Nah, ranah militer intervensi militer di ranah sipil ya. Ada undang-undang TNI. Saya kira Prabowo itu kalau dilacak ya, hampir semua kebijakannya itu memang tidak berbasis, betul-betul tidak berbasis peraturan yang sudah ada, riset, kajian yang mendalam dan lain sebagainya. Pertama adalah karena janji kampanye, yang kedua adalah kadang-kadang keceplosan di pidato jadi kebijakan seperti zaman Soeharto yang asal dipidatokan, asal disebut dalam pidato pasti kemudian jadi kebijakan. Jadi secara mental juga bermasalah Prabowo ini gitu ya. Padahal kebijakan itu konsekuensinya panjang banget. Sementara datanya nggak benar, risetnya nggak ada dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau melihat ini apa ya, PPT di depan kita semua ini ya jomplang sebenarnya gitu ya. TNI kenapa ada di koperasi, terus kemudian Kementerian Pertahanan mengapa dominan ngurusin koperasi, apalagi kemudian ke bawahnya adalah ada komando teritorial yang terlibat semuanya gitu ya. Nah itu secara
supremasi sipil itu betul-betul setback betul gitu ya. Ini jadi secara umum kita bisa menyimpulkan adalah amanat reformasi itu satu persatu itu dibelejeti sama Prabowo, dibalikkan ke asalnya gitu ya. Militerisasi ini salah satu yang terpenting, yang pengaruhnya sangat besar sekali bagi kehidupan kita semua gitu ya. Jadi definisi koperasi yang kemudian berbasis anggota itu juga nggak ada, diabaikan sama sekali gitu ya. Terus kemudian, nah, apa yang kita sebut militerisasi kebijakan pembangunan itu, ya bukan hanya contohnya koperasi gitu ya. Ini seperti yang disampaikan Mas Andi Ardian juga tadi soal, eee, ya militerisasi itu tidak berarti tentara itu, langsung mengambil, tapi dalam konteks kebijakan publik itu di-insert ke mana-mana gitu ya. Eee, apa Termasuk MBG, masuk militer di situ, ada militerisasi, bupati-bupati dikumpulkan untuk retreat, terus kemudian ketua-ketua DPRD juga retreat ala militer, terus kemudian sekarang manajer koperasi begitu gitu ya. Jadi orang udah nggak berpikir lagi ini tupoksinya apa, fungsinya apa, jabatan-jabatan ini kenapa pelatihannya militer. Jadi militer itu cara berpikir militer itu sudah dalam kacamata Prabowo menjadi semacam panacea, jawaban dari semua masalah gitu ya. Jadi apapun kemudian jawabannya adalah pendekatan militer, apapun pendekatan militer gitu ya. Ini eh, problem ini kalau dibiarkan sangat akut jadinya nanti ya. Lanjut. Nah, ini soal soal pelatihannya sendiri ya. Jadi saya merumuskan beberapa pertanyaan yang sama sekali nggak bisa dijawab. Tapi ini juga kadang seringkali lepas dari kontrol kita. Setelah terjadi misalnya meninggal 5 gitu ya, ada yang hamil melahirkan di sana gitu ya. Itu baru kemudian kita oh ternyata sejauh itu ya. Sementara kita ngawalnya nggak dari awal. Setelah ada kasus viral, ya untungnya kebebasan berekspresi dalam konteks sekarang ini adalah sosmed itu masih susah dikontrol, sehingga yang seperti ini, yang kejadian-kejadian ini munculnya di sosmed ya. Baru kemudian media mainstream mengikuti gitu ya. Kalau nggak ada sosmed sekarang, saya nggak tahu bagaimana jadinya narasi publik kita ini sekarang ini, karena media itu juga dikumpulin, dibeli dan lain sebagainya. Ada juga kita temukan misalnya self censorship, banyak sekali pemret-pemret yang memang langsung ditegur. Komdiji juga bermain dengan sangat luar biasa brutal gitu ya. Apapun yang mengancam, dianggap mengancam, kemudian di blacklist, ditutup dan lain sebagainya. Jadi hal-hal semacam ini yang sebenarnya menjadi prasyarat kebijakan sebelum diluncurkan itu nggak terkontrol, nggak ada pertanyaan-pertanyaan semacam ini gitu, sehingga eh, kejadianlah 5 orang meninggal. 5 orang meninggal itu bukan sedikit ya, satu aja itu harus dijawab dengan sesuatu yang clear ya, apalagi 5 ya. Tentu saja kita nggak harus berhenti pada apa penyebab medisnya, tapi apakah desain kebijakannya sejak awal itu sudah proporsional, sudah aman, sudah diantisipasi, dimitigasi dan lain sebagainya, sehingga terjadi seperti ini gitu ya. Nah, koperasinya sendiri itu kemudian diselamurkan ya, dikaburkan, yang tadinya itu hampir di masa Soeharto maupun sebelum Prabowo itu kita merasa koperasi itu tetap sesuatu yang positif, meskipun realisasinya KUD juga bermasalah dan lain sebagainya. Tapi term koperasinya itu kita anggap sebagai salah satu institusi demokrasi ekonomi yang sangat positif. Tapi kemudian di tangan Prabowo ketika KDMP itu kemudian betul-betul berputar balik ya. Sesuatu yang tadinya bottom up berbasis anggota, sekarang itu
top down diatur dari pusat, terus kemudian ngambil dana desa. Jadi benar-benar rakyat dikorbankan dalam konteks ini gitu ya. Jadi kalau ditanya anggotanya siapa, koperasi-koperasi yang ada sekarang KDMP itu nggak ada yang banyak yang nggak bisa menjawab gitu loh, karena kalaupun kemudian ada rekrutmen anggota itu belakangan, tapi desainnya itu tuh dari atas dan kemudian seragam, anehnya gitu ya. Dan karena misalnya eh, ini yang menyediakan tanah harus desa itu nyari-nyari tanahnya yang paling nggak produktif, yang paling bisa disediakan, jadinya di depan kuburan, di atas bukit, di tempat yang sepi, dan ini keterlaluan lah gitu ya. Jadi kalau saya mendefinisikan itu adalah kebodohan kebijakan yang sangat telanjang. Semua orang tahu, semua orang bisa ngukur bahwa ini bermasalah, ini salah. MBG juga begitu gitu ya. Nah, terus kemudian soal desain kelembagaan gitu ya. Jadi kemudian yang terlibat penuh itu Kementerian Pertahanan. Padahal ada Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, Kementerian Ekonomi. Jadi soalnya kemudian lebih ke narasi besarnya ketahanan pangan, ketahanan masyarakat gitu ya, sehingga payung besarnya adalah Kementerian Pertahanan. Jadi harusnya kalau koperasi itu aktor utamanya kan ekosistem koperasi. Kita punya Kementerian Koperasi, kita punya Kementerian Ekonomi, kita punya Kemendes karena berbasis desa, setiap desa gitu ya. Tapi kemudian eh, yang dominan di sini adalah Kementerian Pertahanan gitu. Nah, rekomendasi saya, kita semua tahu fakta-faktanya di lapangan ya. Kita tahu fakta di lapangan begitu telanjang, karena itu sebenarnya ini kita punya alasan yang sangat cukup untuk betul-betul membatalkan pembuatan koperasi yang seperti ini ya gitu ya. Meskipun ide besarnya katakanlah masih bisa dijual, tapi kemudian realisasinya seperti ini, tata kelola seperti ini, desain kelembagaannya seperti ini, sehingga ini memenuhi syarat untuk betul-betul ditolak. Problemnya adalah ini setengah jalan. Jadi karena ini setengah jalan, maka kemudian kita harus hati-hati karena banyak yang dikorbankan. Seperti MBG sekarang, itu juga kalau kemudian di stop begitu saja, pasti banyak korbannya juga gitu ya. Nah, makanya kemudian kita harus juga ketika merekomendasikan sesuatu dalam konteks masyarakat sipil, itu harus ada pilihan-pilihan yang lebih soft. Meskipun yang hard itu harus kita tetap teriakkan gitu ya, untuk memberi perhatian minimal Prabowo atau siapapun yang berada di balik ini mendengar apa yang menjadi keresahan masyarakat. Tapi kemudian di sisi lain ada beberapa hal yang kita hati-hati kalau sudah di tengah jalan gini, karena itu kita harus punya alternatif-alternatif yang bisa kita gunakan sebagai soft rekomendasi. Nah, ini juga yang kemudian ada titik kompromi bahwa kita MBG juga begitu kan. MBG juga ada yang stop total, ada yang kemudian di tengah-tengah mencari jalan keluar dengan moratorium, ada yang kemudian berhenti sementara terus kemudian diubah tata kelolanya dan lain sebagainya. Karena memang pertama berjalannya sudah di tengah, sudah ada banyak masyarakat yang terlibat di situ. Kalau di stop begitu saja akan ada banyak yang dikorbankan gitu ya. Terus kemudian di sisi lain ide besarnya itu masih bisa diterima oleh publik secara umum gitu ya. Nah, yang menarik menurut saya adalah mungkin buat Tikoli ya untuk mencari partner itu isu soal sentralisasi ya. Soal sentralisasi, soal otonomi daerah dan lain sebagainya. Sekarang ini posisinya semua daerah, semua desa itu terganggu oleh kebijakan nasional ini. Karena itu saya kira kalau kita berkepentingan untuk mencari partner perlawanan, katakanlah perjuangan, ini potensial sekali untuk kemudian diajak untuk bergerak bersama. Karena sentralisasi ini betul-betul mengkhianati reformasi. Otonomi daerah adalah salah satu pilar reformasi yang sangat penting
dan kemudian Indonesia dianggap demokrasinya lebih maju, tapi kemudian sekarang ini dibalikkan betul menjadi resentralisasi. Semuanya diatur pusat, semuanya top down, dan seterusnya. Nah, ada kesimpulan akhirnya sebenarnya perluasannya adalah memang ini bukan peristiwa yang terpisah seperti Mas Andi Akdian tadi bilang bahwa ya kita bisa runut dari sejarah masa lalu bahwa militer itu memang sesuatu yang masih heroik di siapapun, terutama dalam kondisi-kondisi darurat, emergensi dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu mental berpikir seperti itu juga sedikit banyak menjadi dasar seorang Prabowo, seorang militer itu melakukan militerisasi gitu ya. Nah, ini kelihatan banget gitu ya, penggunaan pendekatan komando, disiplin militer, keterlibatan aktor TNI dalam program-program sipil yang meluas gitu ya. Di UU TNI sendiri itu kan perdebatan tentang UU TNI yang tadinya adalah 10 KL, kementerian lembaga, ini meluas jadi 14. Itu pun masih banyak yang di luar itu gitu ya. Di luar 14 kementerian, katakanlah kalau kita menerima undang-undang TNI yang diperbaharui gitu ya, itu jadi 14 kementerian. Di luar itu misalnya Amnesty sebelumnya udah mencatat bahwa di luar kementerian yang dibolehkan mempekerjakan prajurit aktif itu ada 29 perwira terlibat. YLBHI mengutip Ombudsman ini ada 27 anggota militer di jajaran BUMN. Juga yang telanjang di depan mata kita itu kepala Bulog. Apa urusannya Bulog dengan militer gitu ya. Terus kemudian di Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian itu juga ada pejabat-pejabat tertentu, staf ahli atau penasehat yang dari militer gitu ya. Jadi meskipun undang-undang ini memperluas dari 10 KL menjadi 14 KL, itu pun masih dilampaui gitu ya. Belum kita bicara Seskap yang tiba-tiba naik begitu drastis dan melampaui angkatannya gitu ya. Dan sampai sekarang masih aktif gitu ya secara militer. Nah, jadi kita tidak mengharamkan bantuan militer, bantuan TNI kepada ranah sipil. Tapi ketika bantuan itu berubah menjadi pola governansi, mereka yang mengatur cara berpikir militer yang mengatur ranah sipil itu ngeri sekali ke depannya gitu ya. Kualitas demokrasi kita betul-betul dipertanyakan gitu ya. Begitu saya sebenarnya ada yang soal pembangunan inklusif ya. Ya intinya soal pembangunan inklusif ini juga masalah yang krusial di mana desain Prabowo secara keseluruhan soal koperasi, soal MBG dan lain sebagainya itu betul-betul tidak partisipatif, tidak berbasis data, yang dilibatkan itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, nggak mendengar orang lain, nggak mendengar kritikan dan lain sebagainya. Nah, kalau dibaca secara politik, saya kok merasa bahwa Prabowo ini betul-betul nggak percaya sama supremasi sipil gitu ya. Prabowo itu memulai pemerintahan dengan sangat gemuk, kementerian itu gemuk sekali untuk memberi ruang balas budi kepada orang-orang partai dan lain sebagainya yang terlibat di tim ses. Tapi dia sendiri sebenarnya secara keseluruhan nggak percaya gitu ya. Di kementerian-kementerian tertentu dia bikin satgas yang juga militer aktif di situ dan lain sebagainya. Jadi orang yang betul-betul merasa bisa diajak seiring sejalan dengan Prabowo, menurut saya bagi Prabowo itu adalah militer yang bisa dikomando, bisa disuruh dan lain sebagainya. Meskipun dia ngasih ruang dan dia berhasil membuat koalisi yang sangat gemuk, itu sifatnya adalah memberikan alas bagi sesuatu yang dikerjakan sendiri sama Prabowo dengan timnya sendiri. Menteri-menteri itu kan banyak yang bahkan nggak dikenali Prabowo, ketemu aja nggak pernah gitu ya. Jadi itu balas budi aja selesai, dianggap selesai, tapi kemudian dia merasa punya gagasan-gagasan besar
yang hanya bisa jalan menurut dia dalam ketika di bawah komando dia, dan elemen yang paling bisa dikomandoi oleh dia adalah militer karena dia juga militer.